Ya, shalom dan selamat siang untuk kita semua. Sebelum memulai kegiatan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan pada siang hari ini, karena sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau kembali mempertemukan kami bersama dengan PBB yang ada di tempat ini. Di dalam kita memulai kegiatan kami, Tuhan terus bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini, sehingga dalam menghadapi dan bermuliaan dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur oleh karena sungguh luar biasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita kembali dipertemukan di tempat ini untuk memulai kegiatan kita. Adapun topik yang akan kami paparkan yaitu peran kepemimpinan Kristen terhadap penggunaan media sosial yang semakin berkembang di kalangan pemuda. Tetapi sebelumnya itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sri Sela. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan kedua pemateri kita hari ini akan memperkenalkan diri bersama. Shalom. Shalom. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami selaku pemateri memperkenalkan diri. Saya selaku pemateri pertama, perkenalkan, nama saya Agung Palimbung. Saya kuliah di IAKN Toraja. Status masih kuliah. Ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yustiani. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Ya, terima kasih. Ya, itulah perkenalan singkat dari kami. Untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja kita mulai kepada kedua pemateri, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang peran kepemimpinan Kristen terhadap penggunaan media sosial yang semakin berkembang di kalangan pemuda. Kepemimpinan adalah kemauan untuk memimpin pengikut, memotivasi dan mempengaruhi tindakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan memberi manfaat bagi individu, organisasi, dan sebanyak orang mungkin. Yesus merupakan pemimpin yang hebat dan pemberani. Pelajarannya yang diberikan tentang sebuah kepemimpinan adalah Alkitab. Dalam Alkitab adalah pelajaran kepemimpinan sejati. Perkembangan internet telah memasuki dunia sosial, media sosial, dan masyarakat semakin berkembang pesat. Internet tidak hanya untuk mengirim email, tetapi juga untuk bermedia sosial. Dengan media sosial sepertinya dunia yang di tangan kita, dunia maya tidak mengenal batas. Semua orang pasti bisa berkomunikasi dengan baik ataupun sesuai dengan keperluannya. Pada masa sekarang banyak sekali jejaring sosial semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, kami selaku pemateri menyoroti media sosial yang tampaknya memiliki pengaruh besar bagi anak-anak pemuda. Faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan mental anak muda antara lain menggunakan internet di dalam kehidupan kita selamanya. Alat elektronik dan teknologi adalah media online berbasis web yang memfasilitasi partisipasi, pembuatan, dan berbagai konten di jaringan internet. Sosial media merupakan sebuah alat yang dapat menghasilkan berbagai jenis untuk
bentuk komunikasi dan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Sosial media yang paling banyak dimiliki dan digunakan anak muda antara lain Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Beragamnya akun media sosial menunjukkan betapa terbiasanya generasi muda dalam menggunakan media sosial. Mereka akan mudah berbagi kegiatan ataupun pengalaman melalui media internet. Media sosial adalah suatu perkembangan media dan komunikasi yang sudah merubah cara masyarakat berinteraksi kepada orang lain. Penggunaan teknologi sebagai alat berinteraksi dalam mencapai puncak ketenaran. Kebanyakan penduduk Indonesia tidak jauh dari aktivitas komunikasi berbasis jaringan. Media sosial telah menciptakan ruang digital baru dan menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat Indonesia. Tidak disangka pada hadirnya internet telah membawa kemudahan bagi penggunanya. Melalui sosial media kita bisa mendapatkan informasi, kesenangan dari berbagai belahan dunia. Media sosial dapat menembus batas-batas dimensi kehidupan penggunanya, sehingga siapapun dapat mengakses internet kapanpun dan dimanapun. Dampak negatif dari internet saat ini tampaknya orang menggunakan media sosial sudah luas di kalangan masyarakat Indonesia, terkhususnya para pemuda saat ini. Internet juga dapat digunakan sebagai tempat memperoleh atau memberitahu informasi. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Dalam menyikapi tantangan era disrupsi internet, para pemimpin Kristen harus menempatkan diri sebagai agen perubahan dan tata kelola yang baik bagi umat Kristen lainnya. Menjadi pemimpin perubahan bertindak sebagai agen perubahan dan kemajuan positif adalah salah satu prinsip kepemimpinan Kristen yang sukses. Seorang pemimpin perubahan harus pandai menerapkan atau menciptakan perubahan dengan cara yang positif. Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi seperti gereja, lembaga pendidikan, dan lainnya yang berkedok kepemimpinan Kristen akan gagal jika tidak berperilaku dan bekerja. Manajemen yang efektif juga bersifat aktif, artinya mempunyai tanggung jawab dan tujuan untuk memajukan organisasi melalui visi dan tujuan organisasi. Pemimpin perubahan tidak sekedar bertindak atau menunggu perubahan, namun secara aktif memantau, mempelajari, menguji, dan menetapkan perkembangan baru dalam pekerjaan mereka. Kita masuk dalam kesimpulan. Di dalam penggunaan sosial media di kalangan pemuda pada masa ini, banyak yang menyalahgunakan sosial media tersebut. Sehingga pentingnya peran pemimpin Kristen di sini ialah membina atau mendidik pemuda supaya pemuda tidak lagi menyalahgunakan sosial media dan mereka juga tahu tujuan dalam memakai sosial media tersebut. Para pemimpin juga harus mampu mempengaruhi pemuda sehingga di dalam menggunakan sosial media ia menggunakannya dengan hal-hal yang positif. Sekian, saya kembalikan ke MC. Diucapkan banyak terima kasih kepada kedua pemateri yang membawakan materi pada saat ini. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau menyangga, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Saya
ingin kasih pertanyaan kepada pemateri, yaitu apa saja dan dampak positif dan negatif terhadap media sosial bagi pemuda. Ya, terima kasih. Masih ada? Bagaimana pemimpin Kristen dapat membantu pemuda memahami dampak positif dan negatif dari media sosial terhadap iman dan kehidupan mereka? Ya, dipersilakan kepada pemateri pertama untuk menjawab pertanyaan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya ialah apa dampak positif dan negatif terhadap media sosial di kalangan pemuda? Ya, tentu saja ketika kita melihat materi kita, tentunya ada dampak negatif dan positif. Perlu kita ketahui bahwa dampak positif terhadap media sosial ialah kita bisa berbicara dengan keluarga kita ketika kita jauh. Kita juga bisa mencari sebuah pekerjaan melalui internet, melalui dunia maya. Kita juga bisa mencari pelajaran-pelajaran yang penting yang sekaitan dengan apa yang kita perlu. Itu dampak positif. Nah, dampak negatifnya ialah banyak anak pemuda yang menyalahgunakan media sosial. Kita ambil contoh saja, ini mohon maaf, kita ambil contoh menonton pornografi. Itu adalah dampak negatif yang bisa merusak pribadi seseorang. Orang yang menonton nontonan yang seharusnya tidak bisa kita tonton dapat merusak pola pikir kita. Apa yang kita tidak ketahui menjadi kita ketahui lewat tontonan itu. Ya, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Ada penanya? Masih mau disangka atau? Terima kasih. Ya, dipersilakan kepada pemateri kedua untuk menjawab pertanyaan dari saudari Rudi. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Bisakah diulang pertanyaannya? Bagaimana pemimpin Kristen dapat membantu pemuda-pemudi memahami dampak positif dan negatif dari media sosial terhadap iman dalam kehidupan mereka? Ya, terima kasih. Dari pertanyaan teman-teman, seorang pemimpin bagaimana memberikan, seperti pada saat ini kita seorang pemimpin memberikan pembinaan kepada pemuda cara menggunakan internet dengan baik. Dan seperti yang dikatakan oleh teman saya di samping, bahwa penggunaan internet ada positif dan negatif seperti yang ditanyakan pada saat ini. Dampak negatifnya dari internet ini ialah jika digunakan dengan sembarangan. Banyak kalangan pemuda pada saat ini, jika kita lihat, lebih berfokus pada media sosial, misalnya lebih berfokus pada main game daripada membuka Alkitab yang ada di HP untuk dampak yang lebih positif. Jika kita membuka HP ada Alkitab, kita juga bisa mendengarkan khotbah-khotbah di dalam YouTube ataupun sebagainya. Nah, itulah dampak yang berkembang pada saat ini. Nah, bagaimana seorang pemimpin mengarahkan pemuda untuk lebih aktif atau agar pemuda tidak lagi berfokus pada hal-hal yang negatif, sehingga
diadakan seperti pada saat ini, kita mengadakan pembinaan supaya pemuda-pemudi lebih mengurangi hal-hal yang berdampak negatif pada penggunaan media sosial pada saat ini. Mungkin itu dari saya, atau mungkin ada tambahan dari pemateri yang pertama. Terima kasih. Dipersilakan kepada Saudara Agung untuk menambahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan Saudari Rumi ini bisa dikata mengarah kepada peran pemimpin. Bagaimana peran pemimpin itu menggalang anak muda sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, tentu saja pemimpin harus memahami setiap pribadi-pribadi anggotanya. Bagaimana seorang pemimpin bisa masuk ke dalam dunia anak muda ketika anak muda itu sudah menyalahgunakan alat elektronik atau alat canggih yang dia miliki. Perlu peran pemimpin dalam mengumpulkan semua anak muda, memberikan arahan, memberikan pencerahan melalui pencerahan yang baik, melalui bisa juga isi-isi Alkitab yang terkaitan dengan sosial media yang menceritakan sebuah kebenaran terhadap alat elektronik. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bagaimana Saudari Irnya? Iya, apakah masih ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan? Jika masih ada, dipersilahkan. Ya, dipersilakan teman-teman untuk bertanya ketika ada yang mengganjal di dalam hatinya, bisa diungkapkan. Persilakan. Bisa diulang pertanyaannya? Dipersilahkan pemateri pertama untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan ini lebih mengarah kepada apa tantangan? Ini hampir sekaitan dengan pertanyaan Saudari Sera yang mengatakan dampak positif dan negatif. Nah, ketika kita berbicara soal tantangan, ya pastinya juga ada tantangan. Kita perlu ketahui bahwa di kalangan anak muda sekarang tidak gampang memengaruhi pikiran mereka. Belum tentu kita berbicara soal baik, mereka dengarkan. Tapi itu lebih mengarah kepada pemimpin itu. Pemimpin itu menggalau mereka untuk memengaruhi orang tersebut sehingga apa yang ia sampaikan, apa yang ia dengarkan bisa didengarkan oleh seorang anggota ini supaya tidak menyalahgunakan sosial media. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ada tambahan dari pemateri kedua, dipersilakan.
menyambung teman-teman yang di depan sudah dijawab oleh materi yang pertama, namun saya menambahkan bahwa seperti yang dikatakan tadi bahwa dampak dari penggunaan sosial media ini tergantung juga dari kita sebagai pemuda-pemudi yang menggunakannya. Memang penggunaan media sosial ini baik untuk kita, tetapi ada tapinya, karena bagaimana kita menggunakan sosial media ini secara positif. Jika kita menggunakan secara positif, maka dunia maya atau internet yang kita gunakan ini akan membuat kita berkembang seperti negara-negara maju pada saat ini. Namun di kalangan anak muda, penggunaan media sosial ini terkadang digunakan dengan salah. Itulah mengapa kita sebagai pemimpin Kristen melakukan pembinaan di kalangan anak muda untuk menggunakan internet dengan baik. Dan salah satu mempengaruhi kita dalam penggunaan konten saja, contoh kecil saja penggunaan konten. Jika kita menggunakannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Misalnya pada saat ini TikTok juga penghasilan yang didapatkan dari konten TikTok. Tapi sebaliknya, jika kita menggunakan konten yang tidak berkenan atau dalam tanda kutip, maka itu akan kena sanksi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ya, sekian dan terima kasih. Bagaimana penanya? Ya, terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan? Jika masih ada, dipersilahkan. Ya, jika sudah tidak ada, demikianlah serangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya selaku moderator pamit undur diri. Shalom dan selamat siang. Dan untuk doa penutup kepada Saudara Agung dipersilakan. Ya, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena tuntunanmu dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan serangkaian materi yang telah kami paparkan. Kiranya materi yang kami paparkan ini bisa menjadi bekal bagi masa depan kami. Dan keselanjutan aktivitas kami pada siang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri kami, sehingga apa yang kami kerjakan itu bisa sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. I know is not enough.